Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bicara Horor bersama saya Bayu yang akan membawakan cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Perjanjian Berdarah. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel Bicara Horor agar channel ini dapat berkembang. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, gerimis turun perlahan di desa Kertajaya. Angin membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma dupa dari rumah-rumah tua. Di salah satu sudut desa, berdiri sebuah rumah besar yang sudah lapuk termakan usia. Rumah itu milik keluarga Wiradana, sebuah keluarga terpandang yang dulu dikenal sebagai juragan terkaya di desa ini. Namun, kejayaan itu perlahan memudar setelah kematian Pak Wiradana 10 tahun yang lalu. Kini, rumah besar itu dihuni oleh anaknya, Bima bersama istrinya, Sari, dan putri kecil mereka, Rara. Bima telah berusaha keras menghidupi keluarganya dengan berdagang di pasar, tapi keberuntungan seakan tak pernah berpihak padanya. Utang menumpuk, dagangan sering merugi, dan kehidupannya semakin terhimpit. Suatu malam, saat Bima tengah duduk termenung di teras rumahnya, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki itu memiliki wajah penuh keriput dengan sorot mata tajam yang menembus hati siapapun yang menatapnya. "Kau anak Wiradana, bukan?" Suara lelaki tua itu serak, namun mengandung ketegasan yang aneh. Bima mengangguk pelan. "Ya, aku Bima. Siapa Anda?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang sahabat lama ayahmu. Aku datang untuk mengingatkanmu tentang warisan yang telah lama ditinggalkan." Bima mengernyit bingung. "Warisan? Ayahku tidak meninggalkan apapun selain utang." Lelaki tua itu terkekeh pelan. "Kau salah. Ayahmu dulu memiliki sesuatu yang membuatnya kaya raya. Namun, warisan itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Jika kau ingin mengubah nasibmu, datanglah ke hutan larangan malam ini. Ada sesuatu yang harus kau ketahui." Bima merasa ragu. Hutan larangan yang dimaksud adalah tempat yang dihindari oleh warga desa. Konon, di sana terdapat sebuah pohon besar yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi saat malam tiba. Namun, kondisi keuangan Bima yang semakin buruk membuat pikirannya dipenuhi dilema. Mungkinkah ini kesempatan untuk keluar dari kesengsaraan? Tanpa memberitahu istrinya, malam itu Bima nekat melangkah menuju hutan larangan. Semakin dalam ia berjalan, suasana di sekelilingnya semakin mencekam. Kabut tipis menyelimuti tanah, suara binatang malam terdengar samar-samar, dan hawa dingin merayapi kulitnya. Di tengah kegelapan, Bima melihat sebuah pohon raksasa dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di bawahnya, lelaki tua berjubah hitam itu telah menunggunya. "Selamat datang Bima. Kau siap menerima warisan ayahmu?" Bima menelan ludah. Ia belum menyadari bahwa langkahnya malam ini akan mengubah hidupnya. Bukan menuju keberuntungan, melainkan ke dalam jerat pesugihan yang menuntut lebih dari sekadar harta. Bima berdiri kaku di hadapan pohon raksasa yang tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Akar-akarnya menjalar seperti tangan yang siap mencengkeram, dan batangnya yang hitam legam mengeluarkan aroma aneh, perpaduan antara dupa dan bau anyir yang menusuk hidung. Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah mendekat, matanya menyipit seolah menilai keberanian Bima. "Ayahmu dulu berdiri di tempat yang sama sepertimu sekarang," katanya pelan. "Dan dia memilih menerima warisan ini. Kau juga harus memilih Bima, terus hidup dalam kemiskinan, atau mengambil jalan pintas menuju kekayaan." Bima mengepalkan tangan. Bayangan rumahnya yang hampir roboh, utang yang terus bertambah, dan wajah istrinya yang kelelahan akibat hidup susah berkelebat di benaknya. "Apa yang harus aku lakukan?"
Tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum puas. Ikuti aku. Ia berjalan mengitari pohon, lalu berhenti di depan akar yang membentuk semacam pintu alami. Dengan gerakan perlahan, ia menorehkan pisau kecil ke telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke akar tersebut. Sekejap, angin kencang berembus, membawa suara bisikan yang tidak jelas. Akar-akar itu perlahan bergerak, membuka jalan menuju sebuah lubang gelap di bawah pohon. "Masuklah," perintah lelaki tua itu. Bima ragu. Kegelapan di dalam lubang itu terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu menariknya masuk. Bima terjatuh ke dalam ruangan yang lembab dan penuh dengan bau busuk. Cahaya redup dari obor di dinding mengungkapkan sebuah altar batu di tengah ruangan, dengan sesosok makhluk tinggi besar berdiri di depannya. Makhluk itu berbentuk manusia, tapi kulitnya hitam pekat dengan urat-urat merah menyala. Wajahnya seperti tengkorak dengan mata berlubang yang berpendar merah. Di tangannya, ia memegang sebuah kitab tua yang tampak terbuat dari kulit manusia. "Kau yang datang untuk menerima warisan." Suara makhluk itu bergema di seluruh ruangan. Bima menelan ludah. "Ya." Makhluk itu mengangkat kitabnya, membukanya perlahan. "Pesugihan ini bukan sekadar jalan pintas. Ada harga yang harus dibayar. Kau siap menanggungnya?" Bima mengangguk tanpa berpikir panjang. Makhluk itu tertawa. Tawa yang terdengar seperti jeritan ribuan jiwa. Lalu ia mengulurkan tangan. Kuku-kukunya yang panjang menorehkan luka di telapak tangan Bima. Darahnya menetes ke atas kitab, dan seketika ruangan itu bergetar hebat. "Perjanjian telah dibuat," suara makhluk itu menggema. "Mulai malam ini, kekayaan akan mengalir kepadamu. Tapi ingat, setiap bulan kau harus memberikan tumbal. Jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi bayarannya." Bima terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu dirinya telah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kekayaan yang akan segera menjadi miliknya. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan penghuni kegelapan, Bima pun kembali ke rumah, membawa serta bayangan yang akan terus menghantuinya. Pagi itu, Bima terbangun dengan tubuh terasa lebih ringan, seolah beban hidup yang selama ini menekannya telah hilang begitu saja. Ia masih mengingat jelas peristiwa di bawah pohon tua, suara makhluk mengerikan itu, dan perjanjiannya yang kini tak bisa dibatalkan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia melangkah keluar rumah, orang-orang di pasar menyapanya dengan nada berbeda. "Wah Bima, daganganmu laku keras. Ya, baru buka sebentar, sudah habis," kata seorang pedagang dengan nada iri. Bima mengernyit, ia bahkan belum ke pasar hari ini. Namun saat ia sampai di kiosnya, yang dulu selalu sepi pembeli, kini hanya tersisa sedikit barang. Seorang pria paruh baya yang menjadi langganannya bergegas menghampiri. "Pak Bima, terima kasih sudah memberi saya harga bagus semalam. Saya benar-benar tidak menyangka bisa membeli dalam jumlah banyak." Bima hanya bisa tersenyum canggung. Ia tidak ingat menjual barang sebanyak itu semalam. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pria lain datang membawa sebuah kantong kain. "Ini pembayaran kemarin Pak Bima. Saya belum sempat menyerahkan karena buru-buru pulang." Bima menerima kantong itu dan membuka isinya. Matanya membelalak. Uang dalam jumlah besar tersusun rapi di dalamnya. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Darahnya berdesir. Perjanjian itu benar-benar bekerja. Hari-hari berikutnya, hidup Bima berubah drastis. Dari seorang pedagang yang hampir bangkrut, ia kini menjadi orang terpandang. Setiap barang yang ia jual selalu laris. Setiap usaha yang ia coba selalu sukses. Rumahnya yang dulu nyaris roboh, kini direnovasi menjadi lebih megah. Dan istrinya, Sari, mulai terbiasa mengenakan perhiasan mahal. Namun, dalam euforia kekayaannya, Bima melupakan satu hal,
harga yang harus ia bayar. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, ia mendengar suara bisikan di kamarnya. Saatnya menepati janji, Bima. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Makhluk yang dulu ia temui di bawah pohon tua kini menatapnya dengan mata merah menyala. Tumbal pertamamu, Bima. Jangan coba-coba mengingkari. Bima menelan ludah. Ia tahu malam ini akan tiba, tapi ia tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Siapa? Siapa yang harus aku serahkan? Suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa pelan. Seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang darahnya masih murni. Bima tersentak. Rara. Bayangan putrinya yang baru berusia 6 tahun muncul di benaknya. Tidak, ia tidak bisa melakukannya. Tidak, cari yang lain. Aku bisa mencari orang lain. Makhluk itu mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Bima. Aku tidak peduli siapa yang kau serahkan, Bima. Tapi jika Fajar menyingsing dan kau belum memberikan tumbal, maka kau sendiri yang akan menjadi gantinya. Dengan sekali kedipan, makhluk itu menghilang. Bima terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Mengorbankan seseorang atau menyerahkan nyawanya sendiri. Dan waktu terus berjalan. Bima duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Suara makhluk itu masih terngiang di telinganya. Seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang darahnya masih murni. Matanya beralih ke Rara, putrinya yang tengah tidur pulas di samping Sari. Wajah mungilnya begitu polos, tanpa dosa, tanpa tahu bahwa ayahnya kini sedang dihadapkan pada pilihan mengerikan. Tidak, aku tidak bisa. Bima berbisik pada dirinya sendiri. Namun, detik-detik terus berlalu. Fajar akan segera menyingsing, dan jika ia tidak memberikan tumbal, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Dengan tangan gemetar, Bima keluar dari kamar. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencari cara untuk menyelamatkan dirinya tanpa harus mengorbankan keluarganya. Lalu, pikirannya melayang ke satu nama. Wartosh, tetangganya yang seorang duda tua dan tinggal sebatang kara di ujung desa. Ia tidak memiliki keluarga, tidak ada yang akan mencarinya jika tiba-tiba menghilang. Bima menelan ludah, ini masih salah. Ini masih keji. Tapi, dibandingkan harus menyerahkan putrinya sendiri, tengah malam itu, Bima melangkah ke rumah Warto. Dengan alasan ingin berbicara, ia mengajak lelaki tua itu keluar ke tepi hutan. Warto yang tidak menaruh curiga mengikuti dengan santai, bahkan bercanda di sepanjang jalan. Namun, begitu mereka sampai di dekat pohon besar di hutan larangan, tubuh Bima mulai gemetar. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Kenapa kita ke sini, Bim? Ada yang kau cari? Tanya Warto sambil menggaruk kepalanya. Bima tidak menjawab. Tangannya menggenggam erat pisau kecil yang ia bawa dari rumah. Bima, saat Warto berbalik tanpa berpikir lagi, Bima langsung menikam perutnya. Darah muncrat mengenai wajahnya. Warto menatapnya dengan mata membelalak. Tangannya mencengkeram luka di perutnya dengan napas tersengal-sengal. Kah? Kenapa? Suara Warto lirih, penuh kebingungan dan ketakutan. Bima menutup matanya, menekan pisaunya lebih dalam. Warto menggeliat sebentar, lalu tubuhnya melemas. Hening. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar. Tiba-tiba, akar-akar dari pohon besar itu bergerak, seperti ular lapar yang mencium bau mangsa. Mereka melilit tubuh Warto, menariknya perlahan ke dalam tanah. Dalam hitungan detik, tidak ada jejak yang tersisa. Bima terjatuh, tubuhnya lemas. Ia telah melakukannya. Ia telah mengorbankan seseorang demi nyawanya sendiri. Sebuah suara menggema di telinganya. Bagus, Bima. Kau telah menepati janjimu. Nikmati kekayaanmu untuk sementara. Lalu, semuanya sunyi. Pagi harinya,
Kehidupan Bima tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigai kepergian Warto. Orang-orang hanya mengira lelaki tua itu pergi ke desa lain tanpa memberitahu siapapun. Bima mencoba menenangkan diri. Ia telah melewati 1 bulan. Ia telah menepati perjanjiannya. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu ini belum berakhir. Sebulan dari sekarang ia harus melakukannya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai kapan? Sampai siapa yang menjadi korbannya berikutnya. Bima menatap Sari dan Rara dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ia mungkin telah menyelamatkan mereka hari ini. Tapi bagaimana dengan bulan depan? Sebulan telah berlalu sejak Bima menyerahkan Warto sebagai tumbal pertama. Kehidupannya kini semakin membaik, dagangannya berkembang pesat, orang-orang mulai menghormatinya, dan uang mengalir tanpa henti. Namun, di balik semua itu, Bima hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga oleh suara-suara aneh. Bisikan lirih terdengar dari sudut rumahnya, seperti suara Warto yang memanggil namanya dengan nada menyayat hati. Bayangan hitam sering muncul di cermin, seolah mengingatkannya pada dosa yang telah ia lakukan. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia menutup mata, ia selalu bermimpi tentang pohon besar itu, dengan akar-akar yang menjalar dan tangan-tangan tak terlihat yang menuntut lebih banyak darah. Suatu malam, ketika Bima tengah duduk termenung di ruang tamu, Sari menghampirinya dengan wajah khawatir. "Bima, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu sering melamun, sering terbangun tengah malam. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan," katanya pelan. Bima mencoba tersenyum, tapi hatinya bergetar. "Aku baik-baik saja, Sari. Hanya lelah dengan semua pekerjaan." Sari menatapnya lekat. "Kalau memang begitu, kenapa Rara juga bilang ia sering melihat ayah bicara sendiri di malam hari?" Bima membeku. "Kadang, Rara bilang ia melihat ayah berdiri di depan cermin, berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana." Lanjut Sari dengan suara pelan, seperti takut dengan jawaban yang mungkin keluar dari mulut suaminya. Darah Bima berdesir. "Sari, itu hanya imajinasi Rara," katanya cepat. Sari tidak menjawab, tapi sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak percaya begitu saja. Malam itu, ketika semua sudah tertidur, Bima terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suara itu begitu pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan napas tertahan, ia beringsut menuju jendela, mengintip perlahan, gelap. Namun, saat ia hendak berbalik, sesuatu bergerak di luar sana. Sosok hitam berdiri tepat di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Wajahnya tidak terlihat, tapi Bima tahu siapa itu. "Bima." Suara itu serak, penuh dendam. Bima mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Itu suara Warto. "Kau pikir bisa lari? Kau pikir mereka tidak tahu? Mereka menunggumu." Sosok itu semakin mendekat. Bima ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, tiba-tiba semuanya menghilang. Ketika Bima tersadar, ia sudah berada di kamarnya, terengah-engah dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi atau peringatan? Pagi harinya, kabar buruk menyebar di desa. Seorang pemuda hilang tanpa jejak. Bima tercekat. Ia tahu waktunya telah tiba lagi. Makhluk itu pasti menginginkan tumbal berikutnya. Dada Bima terasa sesak. Sampai kapan ini akan berlangsung? Sampai kapan ia harus terus memberi tumbal demi mempertahankan kekayaannya? Lalu, pikirannya melayang ke sesuatu yang lebih mengerikan. Bagaimana jika suatu hari ia kehabisan orang untuk dikorbankan? Apakah saat itu makhluk itu akan mengambil sesuatu yang lebih berharga? Bima menatap Sari dan Rara dari kejauhan, darahnya berdesir. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Sebelum semuanya terlambat, Bima berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Kabar tentang pemuda yang hilang masih menjadi perbincangan di desa. Ia tahu ini bukan kebetulan. Makhluk itu telah mengambil seseorang tanpa persetujuannya.
Tapi apakah itu berarti tumbalnya sudah terpenuhi? Atau justru peringatan bahwa ia harus segera menyerahkan korban lain? Pikirannya kacau. Ia tidak bisa terus seperti ini. Jika dibiarkan, cepat atau lambat, keluarganya sendiri yang akan terancam. Bima harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Malam itu, ia kembali ke hutan larangan. Cahaya bulan purnama menerangi jalan setapak menuju pohon tua. Di sana, ia menemukan lelaki tua berjubah hitam yang dulu membawanya dalam perjanjian pesugihan. Lelaki itu berdiri dengan tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau terlihat gelisah, Bima," katanya dengan suara dalam. Bima mengepalkan tangan. "Aku ingin keluar dari perjanjian ini." Lelaki tua itu terkekeh. "Keluar? Setelah kau menikmati semua kekayaan yang diberikan? Aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin keluargaku selamat." Lelaki itu menatapnya dengan tajam, lalu menghela napas. "Ada cara untuk mengakhiri perjanjian ini, tapi risikonya sangat besar. Kau yakin ingin tahu?" Bima mengangguk. Lelaki itu berbalik, mengangkat tangannya, dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami Bima. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Akar-akar pohon tua bergerak, membuka sebuah celah di tanah. Dari dalam kegelapan, sosok mengerikan itu muncul, makhluk yang dulu mengikat perjanjiannya. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara makhluk itu bergema, penuh kemarahan. Bima menelan ludah, tapi ia menguatkan hatinya. "Aku ingin mengakhiri perjanjian ini." Makhluk itu tertawa keras, suaranya seperti jeritan ribuan jiwa tersiksa. "Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja, Bima. Tapi jika kau ingin bebas, ada satu syarat." "Apa syaratnya?" Makhluk itu mendekat, matanya yang merah menyala menusuk langsung ke dalam jiwa Bima. "Kau harus memberikan tumbal terakhir, bukan orang asing, bukan tetangga, tapi darah dagingmu sendiri." Jantung Bima seakan berhenti. "Kau harus menyerahkan seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Hanya dengan itu, perjanjian ini akan berakhir." Bayangan Sari dan Rara langsung terlintas di pikirannya. "Tidak," Bima menggeleng keras. "Aku tidak akan mengorbankan keluargaku." Makhluk itu menyeringai. "Kalau begitu, kau akan terus terikat selamanya, sampai engkau kehabisan orang untuk dikorbankan, sampai giliran mereka yang datang tanpa bisa kau cegah." Bima merasa dunianya runtuh. Ini bukan pilihan, ini penyiksaan. Jika ia mundur, maka keluarganya tetap dalam bahaya. Jika ia maju, ia harus mengorbankan seseorang yang ia cintai. Tubuhnya melemas. Lelaki tua itu menatapnya dengan iba. "Kau harus segera memutuskan, Bima. Waktu tidak akan berhenti menunggumu." Malam itu, Bima pulang dengan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya. Ia harus memilih, tapi pilihan mana yang tidak akan menghancurkannya? Sejak malam itu, Bima hidup dalam kebimbangan yang menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia melihat Sari atau Rara, hatinya terasa seperti disayat pisau. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan mereka? Tapi jika tidak, cepat atau lambat, kutukan ini akan merenggut mereka juga. Setiap malam, suara bisikan semakin kuat. "Waktumu hampir habis, Bima. Jika kau tidak memilih, mereka yang akan memilih untukmu." Ia terbangun berkali-kali dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh kegelisahan. Sari mencoba bertanya, tapi Bima selalu menghindar. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa membuat istrinya ketakutan, tapi waktu terus berjalan. Dan malam penentuan akhirnya tiba. Malam itu, Bima duduk di ruang tamu dengan tangan mencengkeram pisau. Ia tahu makhluk itu akan datang. Di kamar, Sari dan Rara sudah tertidur pulas. Wajah mereka begitu damai, seolah tidak menyadari ancaman yang mengintai mereka. Tiba-tiba, lampu mulai berkelap-kelip. Suhu ruangan turun drastis.
Dari sudut rumah, bayangan hitam merayap perlahan, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Waktunya Bima. Bima menggigit bibirnya hingga berdarah. Tidak, kumohon, jangan keluargaku. Makhluk itu tertawa pelan, lalu mendekat. Maka kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Saat itu juga, Bima menyadari sesuatu. Jika ia menyerahkan dirinya sendiri, maka kutukan ini akan berakhir. Sari dan Rara akan selamat. Mereka tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bima mengambil napas dalam, lalu menatap makhluk itu dengan mata yang penuh keteguhan. Kalau begitu, ambil aku. Makhluk itu terdiam sesaat, lalu menyeringai. Kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya, Bima? Bima mengangguk tanpa ragu. Ya. Dalam sekejap, makhluk itu melompat ke arahnya. Tubuh Bima terasa seperti diseret ke dalam kegelapan yang pekat. Ia ingin berteriak, tapi suara seakan hilang dari tenggorokannya. Ia melihat kilasan wajah Sari dan Rara untuk terakhir kalinya sebelum semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Sari terbangun dan menemukan Bima sudah tidak ada di tempat tidur. Ia mencari ke seluruh rumah, tapi suaminya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pisau yang tergeletak di lantai dan sebuah suara samar di udara, seperti bisikan terakhir dari seseorang yang telah pergi. Maafkan aku. Oke, sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga cerita yang dibawakan dapat menghibur teman-teman semua, serta cerita yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga segala kebaikan kembali kepada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa langsung saja kirimkan cerita teman-teman ke email kirimcerita.bicarahoror@gmail.com. Akhir kata saya, Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.